Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Video kali ini akan membahas 4 larangan dalam sholat tahajud yang tidak boleh dilakukan karena menyalahi sunnah Nabi. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan harapan serta doa terbaik pada kolom komentar sehingga bisa kita aminkan bersama. Dengan begitu, semoga doa dan harapan kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan luar biasa bagi yang melaksanakannya. Hal ini banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Salah satu hadis juga menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Dirikanlah sholat di waktu malam ketika manusia sedang tidur, dan masuklah surga dengan kedamaian." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Tetapi di balik melimpahnya pahala dan keutamaannya, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud itu sendiri. Apa saja larangan dalam ibadah sholat tahajud? Pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Melaksanakan sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang, atau dirundung duka saja. Namun ketika sedang dalam kondisi lapang, senang dan bahagia, kemudian lupa dengan meninggalkan sholat tahajud, yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan.
Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Jadi, cara menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat yaitu laksanakan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya, dan lebih baik lagi lakukan pada malam-malam lainnya. Ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah SAW menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud, karena memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah mendapati seseorang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW telah memberi nasihat, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian mengenai larangan dalam sholat tahajud sebagai nasihat yang harus diperhatikan bagi kita semua. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah menjalankannya. Amin ya mujib. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad.